Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat setia Remas STMJ Berkah Dalam. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara, Selasa 7 Juli 2026, hari biasa pekan 14, dengan tema bacaan pada hari ini, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dari bacaan hari ini, Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang bisu dan belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Ada 3 hal pokok yang bisa saya sampaikan terhadap bacaan Injil tadi. 1. Kuasa atas kegelapan. 2. Belas kasih tanpa batas. Yang terakhir, ajakan untuk terlibat. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat 2 peristiwa yang saling berkaitan. Pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, sehingga ia yang bisu dapat berbicara. Orang banyak menjadi takjub karena mereka menyaksikan kuasa Allah bekerja melalui Yesus. Namun, di sisi lain, orang-orang Farisi justru menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Sahabat setia Remas, respon yang sangat berbeda ini menunjukkan bahwa mukjizat tidak selalu mengubah hati seseorang. Hati yang terbuka akan melihat kemuliaan Allah, sedangkan hati yang keras akan selalu mencari alasan untuk menolak kebenaran. Tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa Yesus tidak berhenti melayani hanya karena ditolak atau difitnah. Yesus membebaskan manusia dari belenggu yang membungkam dan merusak. Hal pokok kedua adalah belas kasih tanpa batas. Dan bagian yang paling menyentuh terdapat pada ayat 36. Ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak melihat kerumunan itu sebagai beban, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang sedang terluka. Mereka digambarkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lelah, bingung, kehilangan arah, dan tidak memiliki perlindungan. Seringkali kita melihat orang hanya dari penampilan luarnya. Kita mudah menghakimi orang yang pemarah, malas, atau sulit diajak bekerja sama. Namun Yesus melihat lebih dalam. Di balik sikap seseorang, mungkin ada luka yang belum sembuh, beban hidup yang berat, atau kerinduan akan kasih yang belum pernah terpenuhi. Belas kasihan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki mata yang penuh kasih, bukan mata yang penuh penghakiman. Dan hal pokok yang ketiga adalah pada ayat 37. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Makna dari ayat ini adalah sebuah undangan nyata bagi kita. Yesus memanggil kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Dalam karya pewartaan, menjadi saksi kasih bagi sesama yang masih tersesat atau yang mengalami kesulitan. Ayat ini juga mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah hati kita masih mudah tergerak oleh penderitaan sesama, atau kita masih memiliki waktu untuk memperhatikan mereka? Sahabat setia Remas, dalam bacaan Injil hari ini, marilah kita belajar melihat seperti Yesus melihat. Mintalah
agar Tuhan melembutkan hati kita, membuka mata rohani kita, dan memakai hidup kita menjadi alatnya untuk membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera bagi orang lain. Ladang tuaian masih sangat luas, dan Tuhan masih mencari pekerja yang bersedia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Semoga hati kita masih terjaga untuk menerima ajakan Tuhan Yesus untuk bekerja di ladangnya sesuai talenta yang ada pada kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah yang telah Tuhan berikan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat malam, berkah dalam.